Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Izzatunisa dengan NIM 2210800295. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi perilaku organisasi mengenai kekuasaan dan politik. Langsung simak videonya ya. Bye-bye. Nah, langsung masuk ke materinya ya. Jadi, kekuasaan dan politik ini pertama itu akan membahas mengenai pengertian kekuasaan. Nah, kekuasaan adalah kemampuan seseorang, misalnya si A, untuk mempengaruhi perilaku si B. Jadi ini ada dua orang nih. Yang pertama ini si A itu akan mempengaruhi perilaku si B. Jadi kemampuan si A ini untuk mempengaruhi perilaku si B. Sehingga si B ini itu akan berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh si A. Nah, selanjutnya itu ada basis kekuasaan. Itu ada dua kekuasaan. Yang pertama ada kekuasaan formal, yang kedua ada kekuasaan personal. Nah, kekuasaan formal ini itu dibagi lagi menjadi 4. Nah, yang pertama itu ada kekuasaan paksaan atau coercive power. Nah, yang kedua itu ada kekuasaan imbalan atau reward power. Nah, yang ketiga itu ada kekuasaan hukum atau legitimate power. Yang keempat itu ada kekuasaan informasi atau information power. Nah, itu tadi kekuasaan formal. Jadi kekuasaan formal itu ada 4. Nah, selanjutnya itu ada kekuasaan personal atau kekuasaan pribadi gitu ya. Nah, itu ada 3. Yang pertama ada kekuasaan pakar atau expert power. Yang kedua ada kekuasaan rujukan atau referent power. Yang ketiga ada kekuasaan karismatik atau charismatic power. Nah, selanjutnya itu akan membahas mengenai ketergantungan yang merupakan kunci dari kekuasaan gitu. Nah, jadi ketergantungan ini itu menjelaskan bahwa semakin tinggi ketergantungan B tadi pada si A, itu maka akan semakin tinggi juga kekuasaan yang dimiliki oleh si A itu terhadap si B. Jadi ibaratnya nih, ibaratnya si A itu seorang pemimpin, si B itu karyawan. Pasti secara kekuasaan itu kan pasti lebih tinggi si A daripada si B, karena si B itu merupakan bawahan dari si A. Si A itu merupakan atasannya gitu kan. Nah, jadi semakin tinggi kebergantungan si B, semakin tinggi kebergantungan si karyawan ini pada si A, itu maka akan semakin tinggi kekuasaan yang dimiliki oleh si A. Maka itu benar gitu ya, kalau misalnya semakin tinggi kekuasaan yang dimiliki oleh si A pada si B, maka secara contohnya itu lebih mudahnya yaitu si A itu sebagai pemimpin, si B itu sebagai karyawan gitu. Nah, selanjutnya itu, apa sih yang menciptakan kebergantungan itu? Jadi yang menciptakan kebergantungan itu ada 3. Yang pertama itu ada importance, yang kedua ada scarcity, yang ketiga ada non-substitutability. Nah, selanjutnya itu ada taktik kekuasaan. Nah, pasti teman-teman penasaran kan apa itu taktik kekuasaan? Nah, jadi taktik kekuasaan adalah cara yang ditempuh individu untuk menerjemahkan sumber kekuasaan menjadi tindakan yang spesifik. Itu ada beberapa contohnya gitu ya. Jadi ada legitimasi atau penerimaan, lalu ada rational persuasion atau mengajak secara rasional. Jadi kita itu mengajak ataupun membujuk gitu secara rasional. Nah, selanjutnya ada inspirational approach, terus ada consultation atau konsultasi. Jadi kayak ibarat kita itu bisa konsultasi gitu dengan atasan gitu. Terus ada, nah selanjutnya itu ada
politik organisasi. Nah, jadi kita akan membahas nih apa itu politik. Jadi politik adalah kekuasaan dalam tindakan. Nah, terus perilaku politik ini itu terdiri dari aktivitas yang tidak dipersyaratkan sebagai bagian dari peranan formal seseorang dalam organisasi, tetapi yang mempengaruhi atau berupaya untuk mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Nah, terus tadi kan kita membahas ya mengenai politik organisasi, mengenai pengertian dari politik, terus juga perilaku politik itu terdiri dari apa aja, terus bagaimana gitu kan. Kita kan membahas mengenai politik organisasi. Nah, selanjutnya itu kan membahas mengenai lebih detailnya nih, contohnya dari perilaku politik itu apa. Nah, contohnya itu ada menahan informasi utama dari pengambil keputusan. Terus yang kedua ada penyebaran desas-desus, yang ketiga ada mencari-cari kesalahan, yang keempat ada pembocoran informasi rahasia kepada media massa, yang kelima ada melaksanakan aturan secara berlebihan, dan yang terakhir itu ada menentang kebijakan organisasi. Nah, jadi intinya dalam video kali ini itu kita udah membahas mengenai kekuasaan dan juga politik. Nah, secara simpelnya itu tadi kan kekuasaan kan lebih ke individu yang satu dengan individu yang lain itu mempunyai mempunyai jabatan yang berbeda. Nah, dengan jabatan yang berbeda itu maka akan terjadi yang namanya kekuasaan gitu kan. Nah, misalnya tadi ya udah dicontohin kalau misalnya individu yang pertama itu sebagai ketua ataupun sebagai atasan ataupun sebagai pemimpin, terus individu yang lain itu sebagai bawahan atau sebagai karyawan, itu pastinya si individu yang lain ini ataupun individu 2, 3, 4, 5 itu pasti akan mengikuti perintah dari si A ini tadi, mengikuti perintah dari si pemimpin ataupun si atasannya itu. Nah, lalu si pemimpin ini tadi itu pasti akan memberikan arahan-arahan nih, apa aja sih yang akan dilakukan oleh bawahannya gitu. Pasti akan memberikan tugas-tugas ataupun perintah-perintah yang nantinya akan dijalankan oleh bawahannya gitu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Makasih ya udah nonton videonya.